Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, saya Aforisma Mulaudin. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng pondasi dari salah satu mata kuliah yang paling penting, menurut saya, di ekonomi syariah, yaitu ekonomi pembangunan Islam. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya. Apa sih yang ada di kepala teman-teman kalau dengar kata pembangunan? Mungkin yang muncul langsung gambar gedung tinggi, jalan tol, pabrik-pabrik baru. Dulu jawaban itu mungkin 100% benar. Tapi ternyata makna pembangunan itu sendiri, wah, udah banyak berubah. Dia nggak statis, tapi terus berevolusi. Coba deh kita lihat perjalanannya di sini. Ini menarik banget. Di tahun 50-an pembangunan itu ya cuma soal angka. PDB naik nggak? PDB per kapita berapa? Intinya ekonomi harus tumbuh. Titik. Tapi pas masuk tahun 70-an, mulai ada yang sadar. Loh, kok kue ekonominya makin gede, tapi yang nikmatin cuma segelintir warang? Nah, disinilah muncul isu ketimpangan. Ini sejalan sama hipotesis Kuznets, yang bilang kalau ketimpangan itu bisa aja naik dulu di awal pembangunan, baru nanti turun lagi. Terus geser lagi ke tahun 90-an, fokusnya berbalik total. Sekarang ke manusia. Lahirlah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Kesehatan, pendidikan, itu jadi yang utama. Dan puncaknya dari 2015 sampai sekarang, kita kenal yang namanya SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Ini pendekatannya jauh lebih holistik. Lingkungan dipikirin, keadilan sosial juga jadi prioritas. Nah, gambar ini ngejelasin pergeseran tadi dengan sangat baik. Di kiri, kita lihat pembangunan fisik, jembatan, infrastruktur megah. Ini paradigma lama. Penting, oh jelas, tapi nggak cukup. Di kanan, kita lihat esensinya, pembangunan manusia. Soal merawat, soal menumbuhkan potensi, inilah paradigma barunya. Fokusnya itu kesejahteraan manusia seutuhnya. Jadi poin utamanya apa? Poinnya adalah pembangunan itu bukan konsep yang kaku, yang beku. Dia sangat dinamis. Dan justru karena dia dinamis, ini membuka sebuah pintu yang lebar banget buat perspektif lain masuk, buat nawarin definisi mereka sendiri tentang apa itu kemajuan yang sejati. Nah, disinilah perspektif Islam punya peran. Dan disinilah kita masuk ke inti perbedaannya. Perbedaan paling fundamental antara ekonomi pembangunan konvensional sama Islam itu bukan di teknisnya, bukan di alat-alatnya, tapi di akarnya, di pondasinya, yaitu worldview atau cara pandang kita terhadap dunia. Coba kita bandingkan langsung ya. Paradigma sekuler atau konvensional itu bangga sekali dengan label value free, bebas nilai. Bahkan seringkali cenderung anti sama nilai-nilai agama. Tujuannya? Jelas banget ujung-ujungnya materialistik. Di sisi lain ada paradigma tauhid dalam Islam. Ini kebalikannya. Dia justru terikat sama nilai yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Spiritualitas itu bukan cuma tempelan, tapi jadi inti yang menyatu dengan sistem. Dan tujuannya, wah, jauh melampaui sekedar materi. Tujuannya adalah mencapai falah, konsep kemenangan atau kebahagiaan yang utuh, dunia dan akhirat. Umer Capra, salah satu pemikir ekonomi Islam terbesar, mengungkapkannya dengan sangat pas. Tujuan dari sebuah sistem ekonomi itu pada dasarnya ditentukan oleh cara pandangnya. Kutipan ini benar-benar menggarisbawahi betapa pentingnya worldview itu. Dia itu semacam cetak biru yang menentukan segalanya. Arahnya kemana, tujuannya apa, bahkan cara kerjanya gimana. Oke, worldview Islam ini bukan cuma ide abstrak yang melayang-layang ya. Dia itu diturunkan jadi pilar-pilar yang operasional, yang kokoh. Sekarang mari kita bahas 4 aksioma yang jadi pilar dari keseluruhan sistem ekonomi Islam. Apa aja keempat pilar ini? Yang pertama, tentu saja, tauhid atau keesaan. Yang kedua, al-adl wa al-ihsan, yaitu keadilan dan keseimbangan. Ketiga, ada ikhtiar atau kehendak bebas manusia. Dan yang keempat, ada fardun atau tanggung jawab. Nah, penting buat ingat ya, ini bukan sekedar daftar biasa, ini adalah sebuah sistem yang utuh, yang satu sama lain saling menguatkan. Kita coba bedah sedikit yang pertama, tauhid. Apa sih pengaruhnya di ekonomi? Wah, ini mengubah total cara kita melihat harta. Apapun yang kita miliki, itu bukan milik kita 100%. Kepemilikan kita itu sifatnya relatif. Kita ini cuma manajer, pengelola yang dititipin amanah oleh sang pemilik mutlak, yaitu Allah. Lanjut ke pilar kedua, keadilan dan keseimbangan. Prinsip ini memastikan kalau pembangunan itu nggak cuma buat yang kaya makin kaya. Pembangunan harus adil, harus seimbang, dan yang paling penting harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan daruriyat, yaitu kebutuhan-kebutuhan paling dasar dan esensial bagi kehidupan manusia. Oke, dari pondasi, kita udah bahas pilarnya. Sekarang kita naik ke atapnya, yaitu tujuan akhir dari semua ini. Sebenarnya apa sih yang mau dicapai oleh pembangunan dalam kerangka Islam? Jawabannya satu kata, maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Gampangnya begini, ini adalah hakikat atau esensi tujuan dibalik semua aturan syariat. Tujuannya cuma satu,
untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan untuk semua dan mengantarkan manusia pada kemenangan sejati yang tadi kita sebut sebagai falah. Maqasid ini kemudian dirinci lagi menjadi 5 perlindungan inti. Sebuah program pembangunan itu bisa kita bilang berhasil kalau dia bisa melindungi bahkan meningkatkan kelima hal ini: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, coba perhatikan urutannya. Harta itu ada di nomor 5. Ini bukan kebetulan, teman-teman. Ini adalah sebuah pernyataan tegas tentang skala prioritas dalam Islam, di mana manusia dan keyakinannya selalu ditaruh di atas materi. Baik, kita sudah bahas pondasi, pilar, sampai tujuannya. Pertanyaan penting berikutnya, Pak, kenapa kita harus repot-repot bahas kerangka alternatif ini? Kenapa ekonomi pembangunan Islam ini jadi penting banget? Jawabannya sebenarnya sederhana dan sangat lugas, karena sistem konvensional dengan sifatnya yang value-free dan sangat materialistik itu nggak akan pernah bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan mengakomodasi motif berekonomi seorang muslim. Ada bagian penting dari diri kita, yaitu spiritualitas yang sering banget diabaikan atau bahkan sengaja disingkirkan oleh mereka. Nah, slide ini merangkum poin-poin utamanya. Jadi kenapa ini penting? Pertama, ini soal pengembangan ilmu. Kita butuh ilmu pengetahuan yang akarnya dari worldview kita sendiri. Kedua, ini menjawab kebutuhan real di masyarakat. Mereka butuh sistem yang nyambung dengan keyakinan mereka. Ketiga, untuk mengakomodasi motif spiritual kita, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Sebuah dorongan untuk berbuat baik bagi semua, bukan cuma ngejar untuk pribadi. Dan yang terakhir, ini bukan cuma untuk muslim loh. Ini menawarkan sebuah model pembangunan yang bisa jadi solusi universal, yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua orang. Baik, sebagai penutup, saya nggak akan kasih kesimpulan. Saya justru mau tinggalkan teman-teman semua dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba kita pikirkan sama-sama. Kalau kita setuju bahwa pembangunan sejati itu adalah tentang membangun manusia seutuhnya, jasmani dan rohaninya, kira-kira sebuah paradigma yang dari awal sengaja mengabaikan aspek spiritualitas bakal pernah cukup nggak sih untuk mengantarkan kita ke tujuan itu? Nah, silakan. Itu jadi bahan pemikiran kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.